Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Turjaon selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkat bagaimana usaha keluarga saya mulai dari setelah pernikahan kedua orang tua saya sampai sekarang. Sebelum saya memulai untuk menceritakan bagaimana usaha keluarga saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mulai dari saya masih kecil hingga sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Patika Rehan Madani, saya lahir di Wonogiri pada tanggal 8 Februari 2001. Saat ini saya sedang menempuh kuliah jurusan Psikologi Islam semester 6 di IAIN Salatiga. Saya terlahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Saya sendiri memiliki seorang kakak yang alhamdulillah sekarang sudah bekerja dan memiliki seorang adik yang masih duduk di bangku SMA. Kedua orang tua saya merupakan pegawai negeri sipil di tingkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Pada zaman dahulu, ketika saya masih kecil, gaji pegawai negeri sipil itu masih cukup rendah, sehingga terkadang untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu masih sangat kurang. Sampai pada akhirnya ketika saya berusia 2 tahun, ayah saya menempuh tugas belajar di Kabupaten Magelang selama kurang lebih 3 tahun. Saat itu mungkin pendapatan lebih menurun karena ayah saya tidak bisa memberikan gajinya secara 100%. Saat itulah mungkin kesulitan dalam keluarga saya bermulai. Ibu saya mau tidak mau harus menggantikan peran ayah saya juga, yang artinya dia harus mencari uang tambahan agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Mungkin dulu sebelum pegawai negeri sipil memiliki tunjangan, ibu saya bisa melakukan dinas luar kota dan biasanya ada sangu tambahan. Mungkin dari situ permasalahan baru muncul, yakni ibu saya cenderung lebih sibuk di dunia kerja daripada di rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hal tersebut berjalan kurang lebih 3 tahun sampai studi ayah saya selesai. Ketika ayah saya telah menyelesaikan studinya, ternyata ayah saya mendapatkan tempat di kecamatan yang letaknya jauh dari rumah kami, yang mengharuskan ia pulang 2 hari atau 3 hari sekali. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Ketika saya kelas 4 SD, saya pindah. Ibu saya mau melepaskan jabatannya yang berada di kota untuk ikut ke desa, ke tempat dinas ayah saya. Nah, di situ mungkin untuk saya dan ibu saya yang terbiasa di kota dan apa-apa ada, minimarket atau warung makan yang ada kurang lebih 24 jam, ketika di desa itu waktu itu hanya ada 1 warung makan, dan itu pun hanya buka setengah hari dan juga 1 minimarket yang tidak terlalu lengkap. Di situ kami sempat mengalami culture shock. Kami sempat takut apakah kami bisa bertahan di situ. Namun ternyata untuk penyesuaiannya tidak butuh lama dan kami bisa menyesuaikan diri kembali. Setelah perpindahan itu, semua berjalan harmonis. Ibu saya kembali bekerja pada dinas yang telah ditentukan dan bapak saya juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Begitupun dengan saya dan keluarga saya. Namun, karena saat itu belum ada yang namanya tunjangan, jadi gaji bapak dan ibu saya cenderung kecil. Sedangkan kami, saya, adik saya, dan kakak saya itu dari SD sudah bersekolah di SD swasta yang pastinya memiliki bayaran yang mahal. Maka bapak saya mencari alternatif karena bapak saya sendiri bertugas di dinas peternakan yang ditempatkan di daerah. Nah, sebagai alternatifnya bapak saya juga ikut bekerja sebagai mantri hewan. Uang yang ia terima sebagai mantri hewan itu sebagai usaha tambahan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Semua berjalan meskipun ada beberapa kali rintangan, seperti ada orang yang kadang nggak suka atau perebutan wilayah di mana bapak saya bekerja, itu sudah menjadi hal yang biasa. Selain itu juga kadang ketika bapak saya kan yang resmi dari dinas, sedangkan ada orang-orang yang mungkin anaknya atau saudaranya itu lulusan dokter hewan, jadi dia ikut mencari nafkah di situ. Terkadang
Mungkin bapak saya pengennya ya udah fair-fairan aja, tapi ternyata masih banyak yang menggunakan cara-cara nggak halal atau bersaing tidak sehat. Namun bapak saya selalu berpesan kepada saya bahwasannya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Selama kita berjalan di jalan yang benar, hal-hal seperti hal-hal mistis atau apapun itu insya Allah nggak akan terjadi pada kita. Itu prinsip bapak saya ketika bertemu dengan teman seperjuangannya yang non dinas, ketika nggak merebut, cuman mencari rezeki di daerah itu. Mungkin terkadang juga terdapat fitnahan yang diterima bapak saya sampai pernah suatu saat 1 bulan itu yang biasanya bapak saya bisa mendapatkan order menyuntik sampai mungkin 60 kali, itu dalam 1 bulan tidak ada setengahnya, sekitar 20-an. Tapi bapak saya selalu bilang bahwa semua rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mungkin yang teman-temannya yang non dinas itu kan emang rezekinya hanya dari menyuntik itu. Tapi kalau misalkan bapak saya kan ada gaji sendiri. Nah, tapi kekurangannya ketika ada setoran kayak IB atau inseminasi buatan, di situ bapak saya harus nomboi uang lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya semua berjalan lancar. Bagi bapak saya, tantangan-tantangan yang masih bisa dilewati itu merupakan hal yang wajar dalam dunia pekerjaan. Namun akhir-akhir ini bapak dan ibu saya mencoba untuk bermitra dengan salah satu perusahaan yang menyediakan frozen food. Hal tersebut sebagai tambahan serta sebagai kegiatan mengingat ibu saya yang sebentar lagi pensiun. Bisnis kemitraan tersebut baru saja dimulai pada akhir tahun 2021. Nah, mungkin untuk bisnisnya sendiri belum besar karena pertama juga belum ada yang bisa mengelola secara penuh karena sekarang bapak dan ibu saya masih bekerja, jadi pembeli itu akan dilayani pada jam-jam sebelum orang tua saya berangkat kerja atau setelah orang tua saya berangkat atau ketika orang tua saya pulang dari kerja. Seperti itu. Jadi mungkin untuk bisnisnya belum terlalu besar karena belum ada yang berfokus untuk melakukan itu. Terkadang ketika saya di rumah untuk tokonya itu bisa buka lebih lama karena ada saya atau adik saya yang menunggu toko tersebut. Jadi sekian cerita dari keluarga saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Yakinlah bahwa setiap rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mengusahakan rezeki itu. Terkadang ada beberapa hambatan termasuk mungkin dari keluarga atau orang lain. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Tinggal itu semua untuk menguji mental kita apakah kita masih kuat lanjut atau tidak. Mungkin ketika orang lain atau adanya persaingan bisnis itu mungkin suatu hal yang berat, tapi lebih berat lagi ketika di situ ada dua pilihan, mempertahankan karir atau mempertahankan usaha atau mempertahankan keluarga. Itulah yang sedang menjadi mungkin pertimbangan untuk ibu saya sebelum ibu saya mau melepaskan karirnya dan memilih untuk hidup di desa. Jadi buat kalian semua, semangat ya, karena rezeki semuanya itu sudah diatur oleh Allah, tinggal bagaimana kita mengusahakannya. Ternyata ketika ibu saya melepaskan karirnya, bukan berarti kehidupan saya semakin buruk, dan justru malah Allah membukakan pintu rezeki yang lain, yang mungkin kita sendiri nggak disangka-sangka apakah itu akan berhasil atau enggak. Terima kasih dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya perlihatkan dokumentasi mengenai usaha keluarga kami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Di situ ada toko yang sedang kami rintis, kemudian pekerjaan ibu saya, serta pekerjaan bapak saya. Terima kasih semuanya.